perang ini akan berhenti kalau Trump berhasil dijatuhkan, diimpeach. Ini mau tidak mau. Saya kira kalau memang Trump ini masih tetap menjadi presiden Amerika, saya kira memang perang ini akan sulit menjadi berhenti. Mas Islah, tadi terakhir kita berbincang soal poros dunia. Pertanyaannya adalah tadi Anda bilang bahwa kata damai ini nampaknya masih jauh karena masing-masing negara masih berpikir strategi bagaimana mengamankan negaranya masing-masing begitu. Tapi pertanyaannya ketika nanti Amerika Serikat ini tidak lagi ada dalam perang di Timur Tengah, entah itu kalah ataupun mundur, Anda melihat ini sebagai pergeseran poros dunia bahwa ternyata pusat dunia ini bukan Amerika Serikat, tapi masih ada pilihan-pilihan lain dan ini juga mendorong negara-negara inferior untuk akhirnya berpindah atau bergeser geopolitiknya, Mas. Saya kira hari ini sebenarnya tokoh sentral dari perang ini adalah Trump. Kemarin ketika terjadi unjuk rasa besar-besaran, gerakan No Kings yang disuarakan oleh banyak orang, pernyataan dari Bernie Sanders ini kan betul-betul menjadi satu acuan gitu, bahwa Trump ini kan sebenarnya bukan kepentingan Amerika. Artinya perang ini lebih banyak dikendalikan oleh Trump dan atas inisiasi Trump secara personal gitu. Ini yang dikatakan oleh berbagai gerakan resistensi yang dilakukan oleh berbagai masyarakat kemarin yang terjadi di banyak negara bagian itu. Saya kira memang kalau memang perang ini terus berlanjut dan Amerika ingin tetap menyelamatkan superioritinya sebagai polisi dunia gitu, mau tidak mau memang harus menjatuhkan Trump. Perang ini akan berhenti kalau Trump berhasil dijatuhkan, diimpeach. Ini mau tidak mau. Saya kira kalau memang Trump ini masih tetap menjadi presiden Amerika, saya kira memang perang ini akan sulit menjadi berhenti karena hari ini resistensi masyarakat dunia terhadap Amerika dan Israel ini semakin menurun. Dan artinya semakin meninggi gitu ya. Artinya apa? Popularitas Amerika sebagai satu kekuatan tunggal yang sudah berlangsung hampir 2 abad ini, saya kira nantinya akan meluntur apabila Trump memang tidak bisa dijatuhkan oleh Senat dan Kongres di Amerika. Nah ini yang menjadi pertaruhan besar karena kita tahu bahwa Trump dengan berbagai pernyataannya ini sepertinya memang Trump tidak akan bisa menyelesaikan perang ini karena fakta di lapangan sungguh jauh berbeda. Tapi kalau Trump ini berhasil dijatuhkan, saya kira ini akan berkata lain. Perang ini juga akan berhenti dan bisa menyelamatkan Amerika. Ali Khamenei yang sudah gugur dalam serangan Amerika ternyata tidak bisa meruntuhkan rezim Iran. Dan rezim Amerika hari ini masih terus berlanjut. Saya kira memang kalau ingin menghentikan perang, salah satu cara paling cepat adalah dengan menghentikan Trump. Baru perang ini akan bisa berhenti. Nah ini yang bisa menyelamatkan Amerika, hegemoni Amerika di dalam dunia pertarungan politik global ini. Tapi saya kira untuk bisa menghentikan Trump ini memang harus ada perlawanan dari regional Amerika secara domestik. Dan resistensi itu sebenarnya semakin berlapis-lapis di dalam Amerika sendiri sejak brutalitas pasukan-pasukan ICE dan juga Epstein Files ini kan sebenarnya menjadi pukulan tersendiri terhadap Trump. Saya kira gerakan-gerakan resistensi di dalam negeri Amerika ini akan semakin menguat kalau perang ini semakin berlarut-larut. Ketika Amerika menyerang terlibat dalam perang Teluk kedua tahun 2003, saya kebetulan tinggal di Amerika. Ini jauh berbeda persepsi publik terhadap Presiden Amerika sendiri ketika itu. Bagaimana hampir setengah lebih dari penduduk Amerika mendukung perang ketika itu. Karena memang sentimen 9/11 masih ada. Hari ini Trump yang janjinya tidak akan terlibat dalam perang, menjanjikan stabilitas harga bahan bakar dan seterusnya, ternyata semuanya terbantahkan dalam kepemimpinan Trump di Amerika yang kemudian membuat perlawanan secara politik terhadap Trump di Amerika juga semakin menguat. Nah ini yang saya kira bagian lain dari persoalan-persoalan regionalnya Amerika yang juga akhirnya bisa juga memberikan tekanan kepada Trump untuk segera menghentikan perang. Baik, Mas, ini dari catatan saya, Reuters kemarin juga mengeluarkan survei begitu ya terkait dengan persetujuan publik di mana ini terendah
Trump selama menjabat, yaitu 36% persetujuan publiknya. Dan kalau kita lihat demo-demo yang terjadi di 50 negara bagian Amerika Serikat, ini juga terjadi di negara-negara bagian yang merupakan basis dari Partai Republik, partai asal dari Donald Trump begitu. Apa Anda melihat juga bahwa ini sudah cukup untuk mendorong agar situasi Kongres nanti atau Senat nanti mengimpeach atau menurunkan Trump, karena tidak lagi sejalan dengan kampanyenya yang mau membuat Amerika great again, tapi malah Amerika downgrade gitu, Mas? Ya, saya kira sentimen-sentimen itu sedang terbangun di sana. Saya juga melahap hampir semua media-media di Amerika, baik yang anti atau yang pro terhadap Trump. Dan juga beberapa teman akademisi yang ada di sana, memang pemilu paruh waktu nantinya itu akan bisa membahayakan Trump. Saya kira satu-satunya pilihan untuk menghentikan perang ini adalah dengan melakukan proses impeachment secara normatif terhadap Trump, sehingga perang ini akan bisa berhenti. Tapi saya kira memang pertaruhan Trump ada di pengerahan pasukan darat ini. Kalau ternyata pasukan darat ini hanya kemudian bisa memberikan hasil yang terburuk terhadap tentara Amerika, saya kira tidak menutup kemungkinan Trump juga akan diimpeach secara lebih cepat sebelum paruh waktu di akhir tahun ini. Dan ini memang saya ingat betul ketika saya ada di sana, gerakan-gerakan resistensi tidak sebesar hari ini yang ada di Amerika. Mas, ini mungkin juga pertanyaan terakhir begitu ya, berkaitan dengan kita tarik lagi balik ke dalam negeri untuk Indonesia. Artinya apa yang harus dilakukan Indonesia? Kalau kita lihat sudah ada beberapa negara yang boleh melewati Selat Hormuz, kemudian memilih untuk secara tegas tidak berpihak kepada negara manapun, tapi juga mengecam Amerika Serikat, aksi-aksi dari Donald Trump, kemudian berdampak baik pada negaranya masing-masing. Indonesia harus ngapain sih, Mas? Presiden kita harus bersikap seperti apa supaya kita jangan justru terjebak di antara tidak mendapatkan pandangan baik dari Iran, tapi juga terus ditekan oleh Amerika Serikat? Saya kira memang apa yang harus dilakukan oleh presiden kita adalah membentuk satu jaringan kolektif untuk bisa memberikan tekanan kepada Amerika maupun Iran. Artinya apa? Posisi politik luar negeri kita yang bebas aktif itu masih bisa tetap terjaga trajektorinya dengan tidak condong kepada pihak manapun. Tapi memang kalau Iran sendiri terhadap Indonesia sepertinya memang tidak menganggap kita. Mereka juga tidak menganggap bahwa Indonesia ini adalah lawan atau juga kawan. Nah, ini pernyataan-pernyataan dari Iran ini kan sudah jelas. Artinya apa? Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah dengan mendatangi atau setidaknya membangun komunikasi dengan negara-negara terdampak, baik di Asia Timur, Asia Selatan maupun Asia Tenggara, untuk sama-sama memberikan resolusi supaya perang ini segera berhenti. Komunikasi ini penting daripada hanya melakukan penetrasi terhadap Amerika kepada Iran secara parsial. Ini pasti tidak akan dianggap oleh mereka. Oke, baik. Masih banyak hal yang harus kita persiapkan, terutama bagaimana memposisikan diri secara diplomasi begitu ya di dunia internasional agar kita juga tidak terjebak di tengah-tengah antara pihak yang berkonflik. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Islah Bahrani, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Kita harapkan perang segera selesai dan Indonesia tidak mendapatkan dampak yang signifikan. Terima kasih, Pak.